Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak saudara-saudara, mari kita mulai taklim kita dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Ta'lim, Yasin dan sebagainya. Kita niatkan kepada orang tua kita masing-masing yang telah berbuat rahmatullah, khusus pada sahibul bait wali wafat teguh. Al-Fatihah al-Hadiniyah wa al-Fatihah al-Saliyah wa ila hadin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahul mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahul mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat. Al-Fatihah al-Hadiniyah wa al-Fatihah al-Saliyah wa al-Fatihah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah wa al-Fatihah wa zuriyatihi sawul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walidikum wa qarabatina wa qarabatikum wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimina kafa'amah. Ya Allah taghashahum birahmah wa maghfirah wa syukurul jannah summa ilahi almarhumah Hajar Rusdi bin Matsa'id, almarhum Agus Dana bin Haji Budiman, almarhum Muhammad Abrori bin Haji Danuri, almarhum Haji Abi Wahidin bin Suarta, almarhum Matsa'id bin Fulan, almarhum Yanisam binti Fulan, almarhum Mad Husain bin Haji Jadrana, almarhum Nabi binti Salmulia, almarhum Purwadi bin Madhusen, almarhum bin Sarmin bin Martani, almarhum Yanwardi Harun bin Harun, almarhum Ayunianti binti Mahdiyah wa usulihi wa furu'i wal jibril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli perubahan film Garden Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal 'azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad raqabu 'ala atharihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ila azqanihim wa hum muqmaun wa ja'alna min bayni أعينهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبصر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأجرهم لهم مثلا أصحاب القرية
المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فقتلوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما ليس لكم أجر وهو المهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة لا يرني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذهبت في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة وإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنهم ولا يشاء الله وكما إن أنتم إلا في ضلال مبين ولقد رأى هذا وإن كنتم صادقين ما يقولون إلا سيئة واحدة وهم لا يصفون ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة واحدة وإذا هم جميعا لدينا محضرون ويوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأما اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكان المجهول عليه فسبوا صراط ما ينكرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم
عليهم استقاموا الصراط فأنى يبصرون ولا يأتون وما نعمرهم نكث في الأرض فلا يأكلون وما أنه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو القادر عليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله لي ولكم المولى ولكم الشكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى الكريم الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وجل سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السجن وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صلى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم جواب سواء وقرناه من القرآن العظيم ومحللناه بلا إله إلا الله وما استغفرنا سبحانه وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد المنتقادية من أواخره ورحمة بفضلك نتائج نادنا وبركة صالحة إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رحمة والمغفرة وشفاعة ونعمة يا عفو المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم هاجر سيدنا مسعود المرحوم أبو سريان من هدي بنيمان المرحوم محمد أباراني من هدي دانوني أجياد واحد بن سعادة مسعود بن فلان يادسر بنت فلان ولو سعيد بن هدي جدرانا Ngadi Dem binti Sanmulia Purwani bin Madar Hussein Sarmin bin Baratane Yanuardi Harun bin Harun Yuliani binti Bahtiar Usule wa Furai wa Jamil Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat bin Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nafsul mutma'inna irja'i ila rabbika radiyatan maradiyah wa taqdi fi 'ibadi wa dakhul jannati ya Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil 'ayni wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa mahmudun 'alayna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-afwa inna al-hisab. Allahumma qina wa bil khair wal barakah wa abwab an-ni'mah wa abwab as-sahat wa abwab as-salamah wa abwab ar-rizqi wa abwab al-jannah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa kama rabbayna صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار الذين ولا كريم شكر برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Majelis kita Mas Haji Ali, wabil khusus tuan rumah Mas Teguh dan keluarga semuanya, yarhamukumullah wa yardu'akum wa yubarikakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf baru Ustaz Dedi sudah kesini. Saya hitung-hitung tadi terakhir kita membahas Nabi Soleh, ya kan? Setelah Nabi Soleh, insya Allah Nabi Ibrahim. Cuma karena Nabi Ibrahim itu panjang, bisa 2-3 kali pertemuan karena banyak kisahnya, maka saya
nanti aja sekarang lebaran yang Nabi Ibrahimnya. Sekarang kita persiapan Ramadan sekalian saja, karena mungkin nanti kita yang ketemu lagi, yang saya yang saya gimana lagi, saya kasih lagi itu kapan lagi? Mas Catur itu kan malam minggu nggak bahas, terus yang penutupan itu tempatnya ini ya itu malam Jumat itu acara apa bahas awal ya berarti buat ini benar terakhir materi yang ini untuk pertemuan sebelum Ramadan ini. Ya udah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah di Sya'ban. Kalau hitungan saya nggak salah, Kamis malam Jumat depan nisfu Sya'ban. Nah, kita pas ngaji silakan nanti dikondisikan. Yakin? malam Sabtu. Bukan Kamis malam Jumat. Sekarang Sya'ban tanggal berapa? Cek. Karena ini kalau Kamis malam 7. Sekarang sudah 7, tadi 6. Berarti Jumat 7 sekarang. Sabtu 8, Minggu 9, Senin 10, Selasa 11, Rabu 12, Kamis 13. Baru 7 ya? Iya, di mana Sabtu? Sekarang 7. Juga kok. Di saya tadi yang 7, besok 8. Sekarang tanggal 6 apa? 6 hari. Sabarnya Sabarnya kan sama. Wah, kalau Januari kemarin yang sama. Iya, kan 1 Sabar 31 Januari kan? Tanggal 8. Ya betul tanggal 8 kan? Jumat besok. Iya, Jumat besok tanggal 8. Sabtu tanggal 9, Ahad tanggal 10, Senin 11, Selasa 12, Rabu 13, Kamis 14 Mas Haji, malam Jumatnya ada 15 itu. Kamis malam Jumat. Jadi Kamis malam Jumat depan pas di Sya'ban. Bersyukur tuh yang kesempatan sekalian nanti dibuat acara. Kalau saya jadi yang mimpin nanti ya ikutin video sekalian biar diisi acara sekalian. Nisfu Sya'ban, iyalah, mau buat masjid. Iya, nisfu Sya'ban banyak sekali dalil-dalilnya, nanti biar dibahas nisfu Sya'ban besok. Yang penting yang saya ingatkan adalah itu salah satu malam mustajabnya doa yang selalu saya sampaikan, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, Idul Fitri, awal Rajab dan nisfu Sya'ban. Lanjut setelah nisfu Sya'ban, biasanya ada pertanyaan, Pak Ustadz boleh nggak puasa setelah nisfu Sya'ban? Jawabannya, kalau sudah biasa puasa, ini ngomongin sunnah ya, kalau wajib mah nggak terbatas, wajib itu setahun nggak boleh cuma 5. Fitri, Idul Adha, Tasyrik. Kalau puasa sunnah, habis nisfu Sya'ban, kalau sudah biasa puasa, lanjutkan nggak apa-apa. Namanya melanjutkan kebiasaan. Tapi kalau nggak biasa puasa, nanti sekalian Ramadan sekalian. Ya. Nanti setelah nisfu Sya'ban, ada biasanya ruahan. Tuh ya, berupa Pak Budi, nanti Mas Budi sekalian, nanti itu ruahan. Terus ada lagi namanya munggahan. Munggahan itu sudah ya? Sudah. Munggahan bedanya apa ruahan sama munggahan? Nah, lanjut. Setelah ruahan munggahan ada lagi biasanya ziarah kubur. Bagi yang punya orang tua, jadi begini teman-teman semuanya, prinsip ziarah kubur itu. Selama kita masih hidup, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Ulang lagi, selama kita masih hidup, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau orang tua kita masih hidup, cara berbaktinya adalah jangan nyakitin hatinya. Syukur-syukur bisa nyenengin.
Nah, minimal jangan nyakitin aja. Itu udah dihitung berbakti. Kalau masih hidup, syukur-syukur bisa nyenengin. Kalau sudah wafat, cara berbaktinya adalah mendoakan beliau dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendoakan kebaikan-kebaikan yang lain, ditempatkan di kamar surga dan seterusnya. Jadi berbakti kepada orang tua itu sampai kapan Pak Ustadz? Sampai kita yang meninggal, bukan orang tua. Orang tua meninggal tetap kita wajib berbakti, tapi sampai kita yang meninggal. Nah, dah lanjut. Nanti setelah habis Sya'ban, kalau menurut jadwal yang sudah ada ya, kalau yang pemerintah belum, yang sudah ada yaitu teman-teman Muhammadiyah, kalau nggak salah itu akhir Februari awal Maret itu sudah terawih. Ya, 1 Maret itu bersamaan dengan 1 Ramadan. Artinya apa? Akhir Februari sudah terawih, karena Hijriah dimulainya dari maghrib. Jadi kalau itu Hijriah, sekarang ini sudah Jumat kalau Hijriah. Nah, terawih. Pertanyaan saya, terawih sunnah atau wajib? Sunnah. Oke. Nanti setelah terawih ada istilah sahur, ada puasa, ada buka. Puasa semuanya tahulah, wajib. Pertanyaannya, kalau sahur sunnah atau wajib? Wajib. Makan sih. Kalau nggak wajib jangan bilang wajib. Wajib itu sesuatu yang nggak wajib gitu. Ayo, wajib apa sunnah? Kita sahur nggak puasa, Ustaz. Kita sahur nggak puasa. Puasa tahulah kita semuanya wajib. Pertanyaannya, kalau buka puasa wajib apa sunnah? Nah, ini wajib. Semuanya wajib. Sebuah. Harus batalin. Batalin apa batalin? Kalau nggak batalin batal puasanya. Kalau nggak batalin memang masih jaga puasa. Puasanya nggak batal, dia makruh. Ya, kebalikannya makruh kan bukan wajib. Kebalikannya makruh sunnah. Kalau kebalikannya haram baru wajib. Nah, sekarang begini, ngitungnya begini. Ya, ngitungnya begini. Oh, makin lama deh. Padahal saya rencananya habis ngaji untuk cabut. Wah, mau Jumat Ustaz nih, menyerang. Bukan, justru karena malam Jumat ini istri lagi di Bogor. Wah, Minta diantarin baju. Oh, jangan. Lagi ada itu dapat reward acara. Dia nggak tahu kalau dapat reward hotel juga, makanya dia nggak bawa baju gitu. Wah, udah itu anterin lagi. Nah, lanjut. Ya, saya nyaman masih punya acara paling kurang lagi. Jadi dia aja. Lanjut. Jadi gini hitungnya. Yang namanya puasa, startnya dari mana? Startnya kapan? Dari mana? Startnya kapan? Subuh. Puasa startnya subuh. Aduh, pikirannya udah gorengan tuh. Startnya subuh, finish maghrib. Oke. Sekarang saya kasih pertanyaan. Ada orang bangun 2:30, terus makan, namanya apa? Sahur kan ya? Sahur. Jam 3 selesai. Jam 3 selesai, udah makan, minum semuanya selesai. Kalau hitung sekarang kan subuh jam 4:35. Masih lama lagi, gitu kan? Akhirnya sudah dia tidur lagi. Tidur sampai subuh, habis adzan baru bangun. Pertanyaan saya, berarti dia dihitung puasa dari jam 3 apa dari subuh? Dari subuh. Padahal jam 3 sampai subuh dia nggak makan, nggak minum. Kalau dia sendiri. Iya, maksudnya hitung puasanya dari jam 3 sampai subuh. Oke, kebalikannya. Ada orang mungkin karena males apa masih seger apa-apa, ntar aja lah makannya lah, padahal udah maghrib. Ntar aja lah,
habis sholat isya sekalian terawihnya juga nantilah di tempat lain, seandainya terawihnya malam-malam jadi gitu kan, atau sekalian yang habis terawih baru makan, habis terawih baru makan baru minum, tadi nggak makan minum, habis terawih baru makan baru minum. Pertanyaannya, puasanya dia sampai maghrib aja apa sampai habis terawih? Walaupun dia nggak makan nggak minum tetap jadi itu puasa kan? Nah ini menandakan bahwa buka pun nggak harus, nggak naruh, dia nggak minum pun dari itu puasa. Tapi nggak ada sunahnya. Tidak kan sunnah, bukan wajib. Ya, jadi sekali lagi sahur maupun buka hukumnya sunnah. Dan dari sunnah itu ada sunnah lagi, yaitu kalau sahur sunnah diakhirkan, kalau buka sunnah diawalkan. Namanya sunnah waktu, dapat sunnah waktu. Orang yang sahur yang buka di akhir dan di awal dapat double sunnah. Sunnah sahur dan sunnah mengakhirkan. Jelas ya? Nah, saya ini tetap tak ungkit-ungkit terus ini. Kenapa? Karena banyak di sana pada protes sekarang. Yang rawan adalah orang ngakhirin sahur sampai subuh. Itu yang paling rawan. Kenapa? Kalau nggak percaya Pak, sekali-sekali ketemu orang yang sering buat jadwal di kalender, yang ahli-ahli falak itu, khusus daerah Asia Tenggara. Saya ulangi lagi, khusus ulama Asia Tenggara itu kalau buat jadwal itu nggak di real time, nggak pas-pas nggak, tapi ditambahin. Kenapa? Mereka mikirin umat biar nggak salah. Beda dengan ulama Timur Tengah, memang real time. Makanya di sana nggak ada Israel, Indonesia nggak ada apa. Tapi kalau di Indonesia real time nggak, tapi ditambahin. Anggaplah kita nggak Ramadan lah. Sekarang nih jam 4.35 jadwal subuh. Itu kalau dihitung real time-nya itu bukan jam 4.35, tapi jam 4.30. Kenapa kok ditulisnya jam 4.35 Pak Ustadz? Karena kita di Asia Tenggara ini banyak orang-orang itu yang kalau mau aktivitas itu nanggung sholat dulu sekalian aja ntar. Anggaplah nih dia mau keluar, mungkin karena mau ke Banten apa ke apa, seandainya ke Serang apa apalah, mau berangkat pagi-pagi jam 3 udah siap semuanya. Nah udah jam 4 lewat 20 udah siap mau jalan. Hitung-hitung ya 10 menit lagi, berapa jam lagi subuh seandainya. Bayangkan kalau seandainya dibuat real time jam 4.30, berarti kan 10 menit lagi subuh. Pasti dia bilang nanggung sholat dulu aja. Benar, nggak apa-apa, dia bagus. Begitu sholat dulu aja jam 4.30, nggak usah nunggu adzan, nggak usah nunggu apa. Kalau sudah masuk waktu boleh nggak sholat? Boleh, nggak harus nunggu adzan. Boleh ngomong boleh ya, bukan ngomong bagus. Ngomong boleh, kalau bagus ada, tapi kalau ngomong boleh tetap boleh dan sah. Begitu jam 4.30 dia langsung sholat, karena sudah wudhu tadi kan, langsung sholat Allahu Akbar. Bayangkan kalau seandainya tiba-tiba jamnya dia kecepatan semenit aja, sedangkan jadwalnya real time, berarti sudah masuk waktu apa belum? Belum. Kalau belum masuk waktu maka sholatnya tidak sah. Padahal cuma kecepatannya semenit atau setengah menit saja. Karena itulah ulama kita karena mikirin umat maka ditambahin 5 menit ditulisnya. Real time jam 4.30 ditulis jam 4.35. Kenapa? Kalau ada orang-orang yang seperti itu sholatnya jam 4.35 pasti aman, pasti sah. Karena sudah lewat. Nah sekarang dilemanya begitu masuk Ramadan bahaya ini, ditulisnya jam 4.35. Kalau belum kalau belum jam 4.35 orang masih makan aja. Kenapa? Dikiranya belum subuh. Orang belum jam 4.35. Karena itulah maka oleh ulama kita lagi, siapa yang mau lagi tuh, yuk nambah. Ini udah iya udah salah satu aja. Nah, karena
bahaya seperti tadi, maka ulama kita tuh sama mikirin umat biar nggak bablas makannya, maka dari real time subuh dikurangi lagi 5 menit. Kok nggak real time aja Pak Ustaz? Gini, oke, tak balik. Kalau tadi kan jamnya kecepatan, kalau jamnya mundur 1 menit, lambat 1 menit, dikiranya belum subuh masih makan, nggak tahunya sudah subuh. Maka di min 5 menit namanya imsak. Min 5 menit dari real time. Artinya min 10 menit dari waktu subuh yang tertulis. Makanya antara imsak dengan subuh yang tertulis biasanya 10 menit. Nah, kenapa kalau dibuat imsak Pak Ustaz? Namanya orang terkadang masih ngeyel. Terkadang udah makan tiba-tiba sudah imsak tapi belum minum, minum aja nanggung sedikit lagi kan gitu. Tapi kan kalau cuma minum-minum gitu doang kan paling semenit masih aman. Udun dosanya bahaya. Nah, itu yang bahaya itu. Iya, yang bahaya itu. Makan udah enggak, begitu imsak makan stop, minum stop, tapi nyalain rokok. Ada yang belum itu. Halo, belum ada, belum berdua. Iya, pertanyaannya rokok batal enggak sih? Pertanyaannya siapa orang yang kita? Halo. Bukan, karena saya juga ada tetangga begitu. Ya bercanda sih dia. Masa rokok batal sih kan nggak menyangin, nggak bikin orang seger, nggak ngilangin haus juga katanya itu kan. Masa batal gitu doang, nanggung mata sampai subuh doang yang ini, dan gitu. Ya udah, menurut Pak Haji berarti nggak batal. Ya enggak lah. Kalau menurut Pak Haji rokok nggak batal, tak tantangin jadi lagi. Tantangin gimana? Besok kalau Ramadan pas Jumatan, habis Jumatan di teras masjid sini rokok. Yuk kok berani? Berarti dia sebenarnya dia ragu. Batal sebenarnya, tahu kalau batal, cuma dia tadi aja. Bercanda sih, bercanda. Lanjut. Jadi teman-teman semuanya, kenapa ada imsak? Itu adalah ijtihadnya ulama-ulama kita untuk hati-hati biar umat ini nggak bablas, nggak terus sudah subuh masih makan. Nah, ya. Baca Quran selembar itu Iya, baca Quran selembar 50 ayat itu kira-kira memang 10 menit itu ambil. Iya. Ya hati-hati aja. Itu kalau orang biasa. Kalau yang penghafal Quran mah 5 menit itu sampai. Ya lanjut. Salafi nggak ada ini soal salafi. Ya tadi karena mereka belajarnya di Arab. Arab pakai real time. Yang penting jangan sampai adzan sudah stop. Kalau di sana ya, kalau di sana itu masih selamat. Tapi kalau nunggu adzan, nah ini yang saya nggak yakin. Adzan baru stop maksudnya. Saya nggak yakin kenapa? Setahu saya orang adzan itu nggak berani sebelum waktu sudah adzan. Pasti lewat dikit, lewat seberapa menit, lewat setengah menit baru adzan. Nggak terus enggak yakin saya itu, enggak yakin. Tapi lewat seberapa menit atau setengah menit lah. Ya kan? Artinya apa? Subuh sudah setengah menit yang lalu, kita masih makan, begitu adzan baru stop. Artinya kita nabrak garis itu. Kalau orang lari itu udah di depan garis, itu udah di dis itu. Iyalah, jadi puasa namanya. Karena nggak tahu kalau anda hadis tadi itu tentang baca Quran 50 ayat. Dianggapnya umatnya sudah tahu. Gitu aja, kita harus nunduk. Dianggapnya umat sudah tahu, maka umat ini nggak mungkin lah makan sampai pepet adzan. Gitu lah kira-kira. Ya kan umat nggak semua lulusan pesantren. Iya, tukang bakso, tukang somai. Ya udah, makanya ulama kita ini yang paling bijak. Kalau saya mikir itu kenapa? Mereka itu walaupun kita belum salah itu udah dipikirin jangan sampai salah. Ulama kita. Nah, sekarang kita masuk ke sini, kita masuk lagi. Lanjut ke masalah Ramadan. Kita bahas tentang sejarah Ramadan. Kalau fikih Ramadan sudahlah, kita selalu bahas tentang itu dalam kajian-kajian kita. Ada hadis yang sangat-sangat enak ini untuk kita jadikan patokan. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrul barokatin,
bulan yang penuh dengan keberkahan. Yaghshakumullahu fihi, yang Allah melimpahkan di dalamnya. Fayunzilur rahmat, dan maka Allah menurunkan rahmat. Fayaqul khotoya, Allah hapus kesalahan-kesalahan. Wa yastajibu fihi du'a, dan di dalamnya Allah kabulkan doa-doa, Allah ijabah doa-doa. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi, Allah memperhatikan kalian di saat Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum, maka malaikat tersebut pada memperhatikan kalian juga. Fa'inna syaqiyya man qulima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Ramadan hebatnya seperti itu, kok ada orang tertutup dari atau nggak dapat hebatnya Ramadan, kok ada sampai orang yang nggak mendapatkan hebatnya Ramadan, maka orang itu sudah benar-benar ditutup. Qulima fihi, orang itu kalau istilah bahasa gampangnya kita udah bawaan lah, gitu, udah bawa, udah bawaannya, udah kayaknya tuh kalau setelannya udah setelannya dia begitulah. Iya, gitu. Gampangnya begini. Seandainya Mas Sofian nanti hari Ahad besok seandainya, siapa yang mau ke rumah tak kasih beras sekarung sama uang juta semuanya. Iya, enggak, siapa aja lah pokoknya, yang penting orang dalam violet sini, bukan orang luar. Itu artinya begitu. Nah, yang penting mau ke sini ambil itu 1 karung beras sama uang 1 juta. Yang penting mau ke sini. Nah, kata tuan berlakunya tadi orang violet, orang violet aja. Kalau orang luar enggak. Nah, ini kan sama nih. Ramadan ketentuannya orang beriman kan begitu. Kalau yang nggak beriman ya enggak. Umur 7 tahun ke atas. Nah, ternyata saat itu orang-orang pada datang ngambil beras, uang. Ternyata ada orang yang dekat rumahnya Mas Sofian, tak berapa rumah seandainya, sampai kelaparan, nggak punya duit, sampai merintih kesakitan. Padahal di samping tinggal melangkah berapa langkah aja udah ada makanan, ada duit, tapi dia nggak mau ke situ. Yang salah Mas Sofiannya orangnya. Demikian dengan Ramadan. Allah sudah menyiapkan Ramadan ini dengan berbagai kemuliaannya. Siangnya ampunan, malamnya ampunan, amal itu dilipat gandakan pahalanya. Allah janji ijabah doa, semuanya pokoknya ada di Ramadan. Kok sampai ada orang nggak mendapatkan itu? Salah satunya lah, sampai nggak dapat sama sekali. Udah gablok tadi itu. Udah diniatin, dia mau udah nggak mau. Inilah yang mungkin yang kayak Nabi bilang, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau, kan begitu. Ya orang-orang begitulah kira-kira. Maka teman-teman semuanya, ayo, Ramadan adalah bulan yang dipersiapkan untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo manfaatkan sebanyak mungkin. Mumpung setan dibelenggu. Ya, nggak usah pakai tanya lagi. Setan dibelenggu kok masih banyak orang maksiat, Pak Ustaz. Iya, jangan lupa yang menjadikan seorang maksiat itu ada 2, 1 setan, 2 nafsu. Selama di luar Ramadan, dua-duanya ini berdampingan. Nafsu diajarin oleh setan, iya kan? Maksudnya diajarin itu kan jadi godaan bisi itu diajarin itu namanya tuh. Nah, selama ini nafsu diajarin oleh setan, maka ketika Ramadan setannya dibelenggu, nafsunya masih jalan sendiri. Itu yang bikin orang masih maksiat. Tapi kan paling enggak 50%. Ini jadi setan ya. Sudah dibantuin oleh Allah, maka pengganggunya ini separuhnya sudah dibantuin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal separuh aja masih nggak kuat ya. Makanya itu namanya orang puasa kan biasanya disebut menahan hawa nafsu. Karena setannya sudah ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja masih nggak kuat terkadang.
The real setan, the real setan itu. Ya setan yang bisikin itu maksudnya. Itu yang dibelenggu. Tapi nafsunya kan enggak. Nafsunya kita kuat enggak dengan puasa itu. Udah. Maka teman-teman semuanya bersyukur. Disitulah karena nafsu saja setannya sudah dibelenggu, maka orang berbuat baik di Ramadan kayaknya enteng. Meninggalkan maksiat pun kayaknya enteng. Kenapa? Tidak separuh bergabungnya. Maksud masih nggak kuat, keterlaluan. Kita lanjut. Ya kan, ceritanya dulu ini maksud melawan apa? Gak apa-apa. Tenang. Yang pertama, Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu disebutkan bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Iya, Syahrul Ramadan adalah diunzila fihil Quran, kan gitu. Kalau yang di Alif Lam Mim kan bidalil mutakin, kalau yang di situ malah enggak, bidalil nas, petunjuk bagi manusia semua, enggak cuma orang yang bertakwa doang. Wa bayyinna minal huda wal furqan, dan pembeda antara petunjuk. Lanjut. Quran ini nggak bisa ya kalau ke TV ya, maaf nggak. ada kependem itu. Iya, kalau bisa. Quran itu turun beberapa kali. Nggak apa-apa. Pakai ini ya. Iya. Dulu. Oke, baca. Quran turun itu beberapa kali. Yang pertama dari Lauh Mahfud ke langit pertama. Di langit pertama ada tempat namanya Baitul Izzah. Jadi kalau para ulama itu katanya, saya sih belum pernah langsung ya. Iya, Ka'bah itu kalau ditarik lurus ke atas, itu kalau sampai langit pertama tembusnya Baitul Izzah. Baitul Izzah ini kiblatnya orang langit. Kalau orang bumi kan kiblatnya Ka'bah, penduduk bumi. Penduduk langit kiblatnya ini Baitul Izzah. Nanti kalau ditarik lagi ke atas lagi, lurusnya kursi, yang ayat kursi itu, wasi'a kursiyyus samawati itu. Ya, itu lurusnya itu. Nah, yang selanjutnya dari Baitul Izzah tadi turun ke bumi. Nah inilah yang 17 Ramadan. Wakilan 21 Ramadan. Bertepatan 10 Agustus 610. Agustus itu bulan rahmat ini. Iya, bulan Al-Quran. Dan berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, para ulama mengatakan yang pasti inilah yang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu Quran yang ini. Hal ini semua ulama sepakat. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, telah kami turunkan Al-Quran pertama kali itu Lailatul Qadar ini. 17 Ramadan yang pertama kali itu ya pas Lailatul Qadar. Tuh. Tapi ke Ramadan berikutnya nggak harus 17 Ramadan. Nah, dan di Ramadan ini, di turunnya Al-Quran ini, Ramadan ini adalah tanda awal kenabian Nabi. Nabi dianggap menjadi Nabi pertama kali itu kapan? Ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu, yaitu Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq dan seterusnya. Nah, jadi Al-Quran bulan diturunkannya Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Yang nomor 2, Ramadan juga bulan diperintahkannya zakat fitrah. Zakat fitrah. Ramadan pada tahun kedua setelah Nabi Hijrah. Jadi tahun pertama Nabi Hijrah belum ada perintah zakat. Tahun kedua baru ada perintah zakat fitrah, zakat fitrah. Pendapat ini pendapat yang disusul setelahnya perintah zakat mal. Jadi saat Ramadan itulah disuruh
zakat fitrah nanti untuk ketika Idul Fitri. Kalau di sini zakat fitrahnya teman-teman mulai kapan? Tanggal berapa biasanya zakat? 1 hari. 1 hari sebelum Lebaran. Bisa. 2 minggu. Ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i, Ramadan sudah bisa. Masuk Ramadan sudah bisa. Pendapat Imam Ahmad di atas separuh. Imam Ahmad bin Hanbal di atas separuh. Iya. Imam Hanafi lebih ketat lagi malahan. Hamin 3, Hamin 2, pepet lah kira-kira mepet. Itu Imam Hanafi. Nah, Imam Maliki saya enggak apa ada Imam Maliki apakah sama dengan Imam Syafi'i apa enggak? Yang pasti zakat fitrah itu jangan sampai lewat imam id naik ke atas mimbar. Itu yang pasti. Nah, pertanyaan saya, panitia masjid itu amil apa wakil? Wakil. Kalau wakil berarti dia hanya menyalurkan, dia tidak penerima. Dia bantuin orang yang zakat untuk didistribusikan kepada yang berhak. Itu wakil. Kalau amil, ada yang zakat saya terima, karena amil kan penerima. Dari saya nanti tetap kita distribusikan, cuma bebas, kapanpun bebas. Tapi kalau wakil tadi nggak boleh lewat sholat id, karena dia hanya wakil itu kesuruh lah gampanglah. Wakil itu kesuruh gampangnya begitu bahasa kasarnya. Contoh nih, sampai mewakilkan ke saya, Pak Ustadz, tolong dong zakat saya bagi itu yang berhak. Begitu kira-kira. Jadi saya bukan menerima, saya hanya kesuruh. Maka ketika yang mewakilkan ke saya ini adalah zakat fitrah, tidak boleh saya terimakan 5 hari kemudian setelah Idul Fitri. Tapi ini banyaknya gimana? Begini, begitu di tangan panitia zakat mau dibagikan, ternyata orangnya pulang kampung. Ayo. Terus ya udah simpan dulu, besok aja kalau dia udah balik kasih. Data panitia kan. Juga masuk data panitia. Dia bagus niatnya, simpen aja. Nanti kalau dia sudah balik ke sini kasihin. Baliknya dia H+10. Iya, makanya itu namanya masih zakat fitrah enggak? Itu jadi saya tanyakan. Kalau dia ambil, ketika sampai dikatanya zakat fitrah, saya ambil, sesampai menyerahkan beras ke saya, sudah sah zakatnya. Karena saya penerima, karena saya ambil. Tapi kalau saya hanya wakil, karena ambil itu ketat Pak syaratnya Pak. Iya. Kalau saya hanya wakil, maka ketika zakat sampai saya terima belum sah sebelum saya terimakan ke yang berhak. Itu. Nah ternyata saya terimakan yang berhak H+7. Zakat nggak namanya? Udah. Nanti makanya saya tanya, panitia itu ambil atau wakil terserah. Kalau Bapak bilang panitia zakat itu ambil, di Indonesia sendiri ada undang-undangnya. Cari di Google. Ya, pasal tentang amil ada diatur oleh negara itu. Amil itu harus ada izin khusus, nggak bisa terujuk-ujuk mendeklarasikan diri saya amil, nggak bisa. Walaupun menurut negara Indonesia, belum lagi kalau kita mengacu kepada sejarah Islam, semua amil mulai zaman Nabi itu diangkat oleh pemerintah. Saat itu ya Nabi itu kepala pemerintahan. Setelah Nabi Abu Bakar, kemudian diangkat oleh Abu Bakar dan seterusnya. Begitu. Termasuk Indonesia diangkat oleh pemerintah yang diwakilkan kepada pejabat atau kemenang, ada di situ. Nah, jadi artinya apa? Kemenang berhak menandatangani amil. Diwakili oleh Basnas itu. Basnas sendiri kan amil. Iya, makanya diwakili itu yang resmi sebagai amil sebenarnya Basnas. Di Indonesia ini setahu saya ada beberapa Basnas, terus yang NU itu Lazismu itu semua tertandatangani oleh pemerintah semua. Ada itu. Berarti kategorinya dia amil. Amil kalau itu. Sekedar apa namanya tadi?
Sekedar panitia zakat. Nah tadi panitia zakat itu bisa ambil, bisa wakil, tergantung memenuhi syarat apa enggak. Nah gitu, lanjutlah. Kita bahas nanti lah kalau lebih dalam lagi. Ya, yang pasti tadi. Yang kedua, zakat itu harus diberikan kepada 8 golongan. Ya teman-teman semuanya. Dan ingat, dari 8 golongan itu, oh ini. Nih, oh lupa saya pakai ini ya. Pakai ini. 8 golongan tuh ini. Fuqara, masakin, amil, mu'alaf, terus juga orang yang berhutang atau yang hutang buat kemaslahatan, sabilillah, ibnu sabil. Ini yang 8 ini. Enggak ada di situ yang namanya janda. Sabilillah harusnya. Jangan maksain. Enggak ada yang namanya janda. Tapi jandanya miskin Pak Ustaz. Berarti maksudnya ini. Fuqara. Iya. Apa berarti? Tapi janda enggak fakir Pak Ustaz. Berarti ini maksudnya bukan janda. Maksudnya fakir. 70 lagi. Iya. Enggak ada di situ yang namanya yatim. Enggak ada. Tapi yang tengah miskin Pak Ustaz. Berarti masuk ini. Jangan Jadi yang boleh zakatin jangan boleh kaya. Kenapa kok nggak ada janda di situ? Karena nggak semua janda miskin. Nah, yang buat kubah emas itu janda itu. Maksud mau kasih zakat? Iya. Tapi miskin, baru miskin. Jangan nggak usah menyebut jandanya. Miskin nggak begitu aja. Harus janda. Ya. orang-orang masakin. Fuqara masakin. Satu. Pokoknya 8 inilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalilnya Al-Quran atau 60. Dari 8 ini pun, kalau seandainya ada di antara 8 ini yang orang yang di bawah kekuasaan kita, nggak boleh kita kasih zakat. Contohnya, Pak Ustaz, apaan? Istri juga miskin, itu nggak kasih istri, nggak boleh. Istri itu kekuasaan kita, kewajiban kita ngasih nafkah kok. Nanti nggak kemana-mana, itu nya zakatnya. Boleh nggak kalau kita kasih anak? Nggak boleh. Kalau ke pekerja itu karyawan itu boleh. Sampai ke karyawan itu kewajiban asli. Apa kewajiban karena ada timbal balik ke pekerjaan. Dia itu sejakat, Sat. iya nih zakat. Kalau begini kita kasih contoh ya, yang asli ya. Sampai punya tetangga, mbah udah nggak punya keluarga sendirian. Mbah Pakai udah nggak punya keluarga sendirian. Terus sampai bilang, Mak, udah nggak usah sedih. Mak tetap di sini. Masalah makan, masalah listrik, apa-apa udah tanggung jawab saya. Mak butuh apa udah ngomong saya, pokoknya Mak tanggung jawab saya. Ini berarti ambil alih tanggung jawab. Maka kalau dia butuh apa-apa kan kita itu dia, ya kan? Kita nggak boleh ngasih zakat ke dia. Karena udah kita ambil alih tanggung jawabnya. Kecuali kalau kita nggak tanggung jawab, artinya gini, kalau ada kita kasih, kalau nggak ada ya udah. Atau sekali-sekali kita kasih, itu namanya kan nggak ambil tanggung jawab. Maka boleh kalau seperti itu kita kasih zakat. Nah pekerja tadi setahu saya kayaknya ya yang terlepas orang lain pekerja itu bukan penanggung tanggung jawab kita. Boleh. Yang penting masuk ke satu itu. Masuk pembantu nggak boleh dong. Pembantu itu kan profesional apa enggak? Nah, kalau dia tinggal di situ dia makan di situ dapat gaji dari kita. Itu kan memang apa ya? Kayak perjanjian dari awal itu bahwa kamu kerja di saya fasilitasnya ini, fasilitasnya tempat tinggal, makan. Iya. Jadi kalau menurut saya pembantu itu kerja. Kecuali begini, kita nemu orang kasihan, udah ikut saya aja kan, ikut saya, pokoknya kamu tak cukupin semuanya. Terus dia di rumah kita bantu-bantuin, nah itu lain lagi kalau itu. Berarti kayak nenek tadi. Berarti pembantu tadi masuk Fuqara ya? Iya, kalau yang pembantu profesional
itu kayak orang kerja sama biasa. Nah lanjut, ini sejarah kasus selesai tadi. Baru 2 masih banyak kok. Perang Badar. Perang Badar juga terjadinya saat Ramadan. Ya, nih tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi nggak tak tulis ya tadi ya, lupa ya. Gini, tapi kan nggak pas Ramadan. Puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah juga, tapi nggak pas Ramadan. Perintahnya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ada ayat untuk kita, untuk orang saat itu umat Islam agar nanti begitu Ramadan puasa kan gitu. Ya fal yasum gitu loh. Ya. Nah terus begitu masuk Ramadan ada ayat perintah zakat. Begitu masuk Ramadan juga, saat itu juga ada ayat perintah perang. Bayangkan ini itu puasa pertama bagi orang Islam saat itu. Tahun pertama belum ada perintah puasa. Tahun kedua baru perintah puasa Ramadan. Tiba-tiba di tengah bulan ada perintah perang. Perangnya kemana? Ke Badar. Badar itu nama tempat, yaitu di tengah padang pasir ada sumber atau sumur yang biasa orang lewat itu pasti mampir ke situ untuk ngasih minum ontanya, kudanya, untuk bekal segala macam. Biasanya pada ngasuh dulu di situ. Itu Badar. Jaraknya sekitar 150-an lah kilometer dari Madinah. Dan saat itu tentara Islam 313 ini dikisahkan unta kudanya itu nggak sampai 10. Itu pun buat ngangkut barang. Artinya apa? Jalan kaki atas matahari, bawah padang pasir, jalan kaki 150 km, bukan untuk rekreasi, perang, puasa lagi. Inilah makanya Ahlul Badri ini termasuk orang-orang yang jaminan surga karena teguhnya mereka. Jangan bayangin kayak zaman sekarang naik pesawat enak, ya kan? Zaman dulu enggak, perang lagi. Dan perangnya perang pertama kali juga, puasa pertama kali, perang pertama kali, jalan kaki lagi. Iya, makanya wajar kalau mereka ini jaminan surga. Musuhnya 3 kali lipat, 1.000 orang, makin lebih. Musuhnya orang-orang kuat, mereka memang sudah dipersiapkan, banyak ada namanya orang bawa barang segala macam, itu 1.000 orang lagi. Maka wajar ketika seandainya kita sekarang ini bahkan Ahlul Badri itu menjadi wasilah buat kita di Ahlul Badri, ya Allah gitu. Dan lanjut. Ya. Ini 17 Ramadan. Pembebasan Mekah 10 Ramadan tahun 8 setelah Nabi Hijrah. Iya, waktu Mekah yang tadinya Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir, selama itu akhirnya bisa terpegang lagi oleh baginda Rasul dan para sahabat-sahabatnya, yaitu tahun ke-8 setelah Nabi Hijrah, tepatnya 10 Ramadan. Nabi dengan 10.000 pasukan masuk ke Mekah. Saat itu orang-orang Mekah sudah ketakutan. Iya, sudah ketakutan. Kata mereka, sudah habislah kita, Muhammad balas dendam, habis kita, Muhammad balas dendam, begitu. Sampai mereka pada ketakutan. Terus ada orang Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah. Kata beliau sambil teriak-teriak, "Hada yaumul malhamah, hada yaumul malhamah." Ini hari balas dendam. Kenapa? Dulu saudara-saudara kami yang muhajirin ketika masih di Mekah kalian siksa, kalian usir. Sekelas Abdurrahman bin Auf waktu di Mekah itu orang kaya raya beliau. Ketika mau hijrah ke Madinah, apa kata orang-orang Mekah? Kamu nyari duitnya di Mekah, kalau mau ke Madinah sono, nggak usah bawa-bawa harta. Kita nggak bawa harta sama sekali, tapi yang penting bisa tetap bersama dengan Nabi.
jahatnya orang Mekah dulu seperti itu. Maka ketika masuk tahun ini pas tanggal 10 saat beribadah orang Ansor bukan orang Muhajirin, ada yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Tapi Nabi enggak, kata Nabi jangan ada yaumul malhamah, kata Nabi ini hari kasih sayang. Pak, ini bahasa Arab. R sama R aja beda jauh. Malhamah balas dendam, marhamah kasih sayang. Loh, makanya jangan kalau baca Quran jangan salah bisa berubah arti. Iya, salah bisa berubah arti. Terus Nabi bilang, siapa yang tetap di dalam rumah aman, siapa yang di Masjidil Haram aman, dan siapa yang ada di dalam rumahnya, siapa namanya, Abu Sofyan, ya, Abu Sofyan aman saat itu. Kepala Mekahnya Abu Sofyan belum iman saat itu. Iya. Saat itu. Kenapa kok Nabi mengatakan seperti itu, menghargai Abu Sofyan sebagai pemimpin Mekah saat itu, dan akhirnya beliau nanti masuk Islam. Nah, benar orang Mekah masuk rumah di Masjidil Haram, tempatnya Abu Sofyan, nggak ada pertumpahan darah sama sekali penguasaan Mekah itu. Bahkan karena bijaknya Nabi nggak mau balas dendam, orang-orang Mekah yang dulunya kafir pada masuk Islam. Inilah janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, ketika datang pertolongan Allah dan pembukaan atau fathu Mekah itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka akan kau lihat manusia memasuki agama Allah berbondong-bondong, pada bondong-bondong masuk Islam. Itu, ya. Saat itu, nah ini cerita yang kadang gak ke bahas. Karena orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, itu, oleh Nabi masuk Islam pulang disangoni. Ada sangoni kambing, sangoni apa itu, sangoni semuanya. Sakit baiknya, makanya mereka makin senang masuk Islam dan makin senang kepada baginda Nabi. Orang Ansor kan orang Madinah, melihat itu, saat itu mereka ada rasa cemburu. Kita yang Islam dari dulu, yang belain Nabi dari awal, kok malah mereka yang bermasuk Islam malah dikasih-kasih, gitu. Itu adalah cemburuan. Akhirnya apa? Oleh Nabi dikumpulin orang-orang Ansor, dikumpulin. Apa yang Nabi bilang? Mereka datang ke saya, pulang bawa oleh-oleh, bawa kambing dan yang lain sebagainya. Kalian nanti pulang bawa saya, milih mana? Polisi langsung kicap semuanya. Kamu dia bawa Nabi lah daripada bawa kambing. Nanti Nabi balik lagi ke Madinah, nggak tetap di Mekah enggak. Walaupun beliau telah dulu lahir di Mekah. Jadi orang Mekah masuk Islam pulang bawa kambing. Orang Madinah ngikutin Nabi ke Mekah, nanti mereka pulang ke Madinah lagi bawa Nabi lagi, jatuh Nabi pulang kampung enggak. Dari situ akhirnya mereka apa namanya? Legowo. Iya, mending kita lah bawa Nabi lah. Hebatnya Madinah. Nabi lahirnya di Mekah, tapi Nabi jasadnya di Madinah sampai sekarang. Nah, lanjut. Pembebasan Andalusia pun Ramadan lagi, tanggal 28 Ramadan semuanya. Badar, Quran turun Ramadan, zakat Ramadan, Badar Ramadan, terus tadi pembebasan Mekah Ramadan, sampai Andalusia Spanyol juga Ramadan. Nih, namanya Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia dengan membawa 20.000 pasukan yang mau itu adalah bangsa Berber, bukan barbar ya, Berber. Berber itu daerah Maroko, hanya 300 yang bahasa Arab, 100 orang Afrika. Andalusia, mana Andalusianya? Ya daerah-daerah ini semua ini, iya. Real Madrid, ya, nggak jauh. Yang masih ada itu masih di Cordoba, Granada ini, yang masih ada bekas-bekasnya.
sampai sekarang. Jadi itu si Tariq bin Ziyad ini begitu dia bawa pasukan 12.000 turun dari kapal, terus dia balik ke kapal, ngapain? Dibakar kapalnya. Apa yang dibakar? Pasukannya bingung, kenapa kapal dibakar? Begitu kapal dibakar selesai, terus beliau ceramah, khotbah. Wahai pasukanku, lihat kapal udah kebakar. Di depan ada musuh, di belakang laut. Mundur bunuh diri, maju kalau menang harapan kita, kalau kalah, kalau mati syahid. Ya udah mau nggak mau maju aja. Daripada mundur bunuh diri sama-sama mati, mending maju. Akhirnya menang. Tuh, jangan ditiru. Iya. Jangan ditiru. Ini Tariq bin Ziyad. Ini kalau di sana di tempat dia berdiri ceramah itu namanya Gibraltar, itu Jabal Tariq, gitu. Bukit Tariq itu kalau bahasa contohnya Gibraltar, gitu. Ya lanjut. Ini yang orang Jakarta. Iya, ternyata sudah Ramadan hari jadi Jakarta. 22 Ramadan 933 Hijriah. Bertepatan 22 Juli yang sekarang diperingati hari jadi Jakarta. Itu Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa yang akhirnya diberi nama Jayakarta. Tidak tahu kalau Jakarta itu siapa yang kasih nama? Jakarta. Dulunya kan Sunda Kelapa, terus jadi Jayakarta, terus Jakarta kan gitu. Kalau Jayakarta itu Fatahillah yang kasih nama Jayakarta. Ya, terus sekarang jadi Jakarta siapa kasih nama? Yang ahli sejarah ini siapa lagi? Haji Ali. Nah, ini orang dulu tahu ini mana Jakarta yang Pangeran itu bukan yang di kau bukan? Iya, apa itu? Itu Jakarta namanya. Iya. Malih. Kenapa tiba-tiba jadi Jakarta? Itu gimana ceritanya? Malih dong. Nah, PR-nya Mas Haji Ali. Iya. Yang pasti kita sebagai orang Jakarta bangga lah. Kenapa? Ramadan ini hari kemenangan. Lanjut, ada orang Jakarta, orang Indonesia. Ramadan juga. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ramadan juga. Makanya saya bilang Ramadan itu hari kemenangan. Ramadan itu hari orang-orang dulu perang, Badar perang, kemerdekaan kita perang, Jayakarta, Fatahillah perang. Begitu kita Ramadan tidur, ya udah. Di masjid. Di masjid, ya udah. Perang lawan Iya. Makanya di situ, aduh, jomplang sekali. Kan zaman dulu orang-orang keren-keren karena memanfaatkan Ramadan seperti ini. Ya kita memanfaatkan Ramadan dengan yang orang tua tidur, yang anak-anak main game. Yang bulan puasa juga pada tawuran, dia ngaji dan Praktek ya, praktek pengajian. sering kan tuh tawuran. Nah, cukup. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Yang pasti teman-teman, pelajaran buat kita yang paling penting adalah tadi bahwa Ramadan itu hari kemenangan kita orang Islam, hari kemenangan orang Indonesia, hari kemenangan orang Jakarta. Maka ya udah manfaatkan ini kemenangan ini dan lanjutkan. Jangan terus begitu Ramadan letoy, enggak ada rumus begitu. Iya, justru ibadah yang bisa disambil ngapa-ngapain itu puasa. Yang lain coba mau ibadah apa? Baca Quran nggak bisa sambil ngapa-ngapain. Sholat apalagi nggak bisa. Zikir aja nggak bisa. Paling nggak zikir itu di toilet nggak bisa. Puasa di toilet kita masih bisa. Kamar mandi masih bisa. Karena itu ayo manfaatkan Ramadan yang akan datang ini, insya Allah kita dikasih umur panjang, kita bisa mendapatkan hikmah dan fadilah Ramadan. Sekeluar dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا واعف عنا يا كريم ارحمنا يا كاشف الغم يا مانع من يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة دعواه بها سبحانك اللهم وتحية من السلام وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.